Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam acara Yaumul Quran SD Al-Azhar Syifabudi Solo tahun ajaran 2021-2022 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan. Acara kedua, peserta Yaumul Quran memasuki ruangan. Acara ketiga, khatmil Quran. Acara keempat, hikmah Yaumul Quran. Acara kelima, doa. Acara keenam, peserta Yaumul Quran meninggalkan ruangan. Dan acara ketujuh adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Peserta Yaumul Quran memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. أنت إكتيم وغالي
يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله خذ بيدي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي طلع البدر علينا من ثانيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. Hadirin dan peserta Yaumul Quran dipersilakan duduk. Pembacaan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Al-Baqarah ayat 255. Al-Isra ayat 23 24. Surat At-Takatsur sampai dengan surat Anas oleh wisudawan wisudawati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfidh lahuma janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 1-5. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, dan miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha besar. Terjemahan surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya
sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau berkata kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurqumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha aynal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tairan ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'ala
hum ka'asfim ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i wasyai falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika
rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Lantunan senandung Al-Quran oleh peserta Yaumul Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'al-laili wa ajrafan nahar wa
ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Hikmah Yaumul Quran dilanjutkan dengan doa. Akan disampaikan oleh Dr. Sya'roni Karim, Sarjana Agama, Magister Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tatahayyaru duna idraka jalalihil qulub wal hawatir wa tadhashu fi ma ba'di ashraqihi al ahadak wan nawatir al muttali'u ala hukiyatis sarair al alimu bi maknunatid dhamair al mustaghni fi tadbiri mamlakatihi anil masyawir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa tuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Al-Azhar Syifa Budi, Bunda Sisi, dan semua Kepala Sekolah unit dari TATK, SD, SMP, dan pengurus dari Pondok Pesantren Amal Sahabat yang merupakan pondok sebagai boarding school bagi anak-anak yang SMP dan SMA yang mengambil program tahfidzul Quran yang saya hormati. Kemudian Bapak dan Ibu dan seluruh undangan, wabil khusus teman kami, sahabat kami, Bunda Uun dari Jakarta yang mewakili untuk menghadiri acara wisuda pada pagi hari ini. Wali murid, Mama dan Papa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah menyaksikan program dari Al-Azhar Syifa Budi yang ditutup dengan Yaumul Quran, yang di dalamnya diadakan kegiatan tahtimul Quran, dan nanti akan dilangsungkan dengan wisuda pelepasan dari anak-anak kita SD Al-Azhar yang nanti akan diserahkan kepada kedua orang tuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, Al-Quran sebagai pedoman hidup di dalam diri kita ini, dan kita tidak boleh meragukan kitab suci Al-Quran yang Allah sudah jadikan kita, menjadikan kita sendiri untuk pegangan hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Konsep awal tentang bagaimana menyikapi kita terhadap Al-Quran itu harus menerima apa adanya. Sami'na wa ata'na, kata Allah dalam surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah. Sami'na wa ata'na, apa yang kita dengar dalam Al-Quran, wa ata'na, kita taat dalam Al-Quran. Dan tidak ada keraguan di dalam Al-Quran dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Kenapa? Karena Allah sudah menjaga Al-Quran itu. Wa nunazzilu minal Quran, Allah turunkan Al-Quran itu kepada kita, kemudian Allah yang menjaganya. Jadi dirubah sedikit saja oleh siapapun,
Itu mesti ketahuan. Kenapa? Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, apa yang harus kita lakukan sebagai umat manusia ketika lahir terhadap bagaimana kita menyikapi dan mengimani Al-Quran? Yang pertama, Allah perintahkan kepada kita di dalam surat Al-Alaq yang tadi anak-anak kita membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi pertama itu baca. Kalau kita mengatakan kita beriman kepada Al-Quran tapi tidak membaca, keimanan kita terhadap Al-Quran dipertanyakan. Apalagi tidak pernah membuka, apalagi ya seperti yang dulu saya pernah menghadiri di Jakarta, saksi perkawinan penghulu minta, Pak, apakah di rumah ini ada Al-Quran? Dia ingat-ingat terus, pernah beli Al-Quran enggak ya? Ternyata dia ingat, oh ya ada Pak, saya beli dulu ketika anak saya, akikah anak saya, seminggu anaknya bayi lahir, dia beli Al-Quran. Kemudian lupa saya di mana, ingat dia letakkan di atas lemari. Jadi dari semenjak dia beli Al-Quran, ketika akikah anaknya, dan ingat Al-Quran lagi ketika anaknya mau kawin, diambillah dia di atas lemari, ternyata Al-Quran tinggal separuh. Kenapa? Sudah dimakan rayap. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita, keimanan kita terhadap Al-Quran itu seperti itu? Jadi keimanan kepada Al-Quran, kita beriman kepada Al-Quran, syaratnya yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi ketika mendapatkan wahyu ini, hadirin sekalian yang berbahagia, Nabi itu merinding. Ya merinding, nggak bisa membaca. Jadi kalau misalnya sekarang ada orang frustasi, malu, sudah tua, tidak mau membaca Al-Quran, Nabi itu mendapatkan wahyu sudah umurnya sekitar 40 tahun, coba bayangkan. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, mari keimanan kita ini kita selalu membenahi apakah sudah betul kita beriman kepada Al-Quran. Dengan cara yang pertama, kita sudah pernah membaca enggak? Apalagi sudah dituntut untuk membaca tafsirnya dan lain sebagainya. Jadi tidak usah ragu dan tidak usah malu, tidak usah bimbang ketika kita sadar sudah dewasa membaca Al-Quran. Itu masih alhamdulillah Bapak dan Ibu. Ingat kita ketika masih sehat. Masih sehat, bugar, walaupun umur sudah dianggap terlambat. Gak usah pesimis. Nabi juga begitu. Ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Saya gak bisa. Nabi itu membaca Iqra saja gak bisa. Jadi kalau ada orang yang sudah dewasa baca, kemudian sambil nangis-nangis, kok gak bisa-bisa, itu persis ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu. Saya punya pengalaman Pak. Jadi sudah sepuh-sepuh belajar 3 orang. Yang pertama dia mantan dirut Bank Mandiri, satu ada yang orang Pertamina, kemudian yang satu orang Sariwarna. Awal membaca Iqra betul-betul dia belum bisa, berusaha terus bagaimana gitu. Ketika aba ngajar anak-anak SD abata, itu satu lembar harus diulang-ulang, abata, betasa, sabata, sabaa dan lain sebagainya. Tapi lama kelamaan dia menikmati. Ketika menikmati dia, ketika dia belum lancar membaca Al-Quran, dia baca tafsir. Kemudian timbul dalam diri kita esensi dari kandungan Al-Quran itu apa sih sebenarnya. Saya katakan bukan target Bapak membaca Al-Quran lancar, bukan. Tapi kesadaran ketika Bapak itu lupa terhadap Al-Quran untuk kembali kepada Al-Quran, itu yang lebih penting. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah.
ada beberapa teori oleh orang-orang barat diketemukan. Yang pertama teori yang disebut dengan spiritual space. Spiritual space itu kekosongan rohani. Jadi setiap individu manusia yang ada di bumi ini itu mempunyai namanya spiritual space. Spiritual space itu kekosongan rohani, di mana kekosongan rohani ini kalau terus menerus dilatih untuk spiritual yang benar, apalagi Al-Quran yang mengajarkan kepada kita rajin membaca Al-Quran, suatu saat ya, spiritual space kekosongan rohani itu akan diisi dengan hal-hal yang positif, sehingga timbul pemikiran-pemikiran yang fundamental. Segi berpikirnya itu kepada esensi, kepada hakikat. Kenapa sih Allah memberikan penyakit kepada kita? Kenapa sih Allah memberikan kita kok kekurangan, nggak ada tangan, nggak ada ini dan lain sebagainya? Itu positif, selalu dia bertimbul sesuatu yang esensi. Jadi ilmunya itu ilmu tingkat tinggi. Tetapi kalau misalnya spiritual space itu tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kalau sering membaca Al-Quran, hidayah akan senantiasa datang kepada kita, kemampuan kita dari nol bisa bertambah. Maka itu yang akan mengisi kekosongan spiritual kita. Kemudian teori yang kedua, hadirin sekalian yang berbahagia, pada diri manusia itu ada teori yang disebut dengan G-spot. G-spot itu kemudian dikembangkan, jadi tahun 90 diketemukan, kemudian tahun 97 disempurnakan. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan G-spot itu? Ternyata teori G-spot itu adalah teori God spot. Jadi harus diisi di dalam diri kita ini dengan sesuatu latihan-latihan sehingga muncul sifat ketuhanan pada diri kita. Kalau disebutkan dalam teori itu, di dalam antara jaring-jaring saraf otak kita itu ada satu proses kerja, jaring-jaring itu bekerja, di mana jaring-jaring itu nanti akan mengantarkan kita kepada sifat ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin sekalian yang berbahagia, dua teori ini hadirin sekalian yang berbahagia yang diterapkan di Al-Azhar Syifa Budi. Ya, di Al-Azhar Syifa Budi dari jam 0 itu ya setengah jam sebelum jam 7 itu sudah dilatih anak-anak sebelum melaksanakan apa-apa harus membaca Al-Quran. Kalau dulu mungkin masih saya kepala sekolah, jam 7 itu saya minimal 7 orang membimbing anak-anak kelas 2 untuk baca Iqra. Baca Iqra. Mungkin karena kesibukan sekarang sudah tidak bisa duduk dengan anak-anak. Ini anak-anak kelas 6 yang nggak pernah ketemu dengan saya. Karena saya oleh Bunda Sisi dipindah ngajar, biasanya ngajar bahasa Arab kelas 6, sekarang ngajar kelas 6, ngajar bahasa Arab di kelas 5. Ini kelas 6 yang tidak pernah ketemu dengan Yandaroni di dalam pembelajaran. Ma'asyiral hadirin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kebiasaan-kebiasaan itu yang disebut dengan bi'ah dalam Islam. Bi'ah itu disebut dengan kultur. Maka dijadikanlah sebuah kultur Al-Azhar Syifa Budi. Al-Azhar Syifa Budi mempunyai kultur yang disebut dengan catur tunggal. Catur tunggal itu diantaranya yang pertama meletakkan pondasi ke akidah kita pertama kali kepada anak-anak, dan itu diterapkan dari TK sampai dengan SMA apalagi pondok. Nah, kalau pondok itu hampir sekitar 24 jam anak-anak selalu dipantau, ya. Selalu dipantau, bahkan murojaah, ziyadah, muhadharah dan lain sebagainya itu akan dilatih di pondok. Jadi hadirin sekalian yang berbahagia, kultur Al-Azhar Syifa Budi yang disebut dengan bi'ah di dalam Islam itu untuk memancing dua teori yang disampaikan tadi. Yang pertama teori tentang spiritual space,
Jadi kekosongan rohani itu selalu dibentur-benturkan, minimal kayak orang main bola. Jadi kebiasaannya ya di sekitar bola, mesti akan menyentuh dengan bola. Jadi kegiatan-kegiatan itu memancing kepada spiritual space, rohani kita agar terisi dengan kegiatan-kegiatan kultur Islami, sehingga nanti anak-anak akan muncul sesuatu sifat yang fundamental dan sifat-sifat positif sebelum itu dikuasai oleh hal-hal yang negatif. Jadi kita tidak bisa disibukkan terus oleh kurikulum nasional, karena kurikulum nasional itu bagian dari pembentukan manusia. Tapi kultur Islami, bi'ah Islami itu harus diadakan di lingkungan kita. Apa itu dia yang kita lakukan? Di antaranya adalah bi'ah, kebiasaan qiraatul Quran. Jadi membaca Al-Quran hampir setiap hari, bahkan tidak ada waktu harus anak-anak itu dikenalkan mentok terhadap Al-Quran, berhadapan dengan Al-Quran, minimal memegang Al-Quran walaupun dia tidak baca. Kenapa? Karena nanti supaya spiritual space-nya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kemudian yang kedua adalah God spot. Kita melatih otak kita berpikir. Jaring-jaring. Jadi God spot itu akan muncul nanti sesuatu yang luar biasa, yang fundamental, sehingga sifat yang terjadi kepada anak-anak ini nanti, maupun nanti anak-anak itu ada di kedokteran, ada di, sekarang itu dokter-dokter sudah banyak yang sadar Bapak dan Ibu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, udah banyak dokter itu yang belajar Al-Quran. Bahkan ada yang dulu sempat datang ke Al-Azhar itu jam berapa, minta dibimbing oleh guru Al-Azhar untuk apa? Setoran, hanya nyetor hafalannya. Coba bayangkan. Kenapa? Karena kehadiran Al-Quran itu akan memberikan sesuatu sikap yang luar biasa kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah langsung ke gunung yang sangat besar dan hebat, maka gunung itu akan hancur dengan Al-Quran itu, dan dia khasyi'an mutasaddian, dan dia mengikuti, tunduk terhadap Al-Quran. Seandainya gunung itu mempunyai pikiran, mungkin dia akan menjadi suatu makhluk yang lebih hebat daripada manusia. Tapi Allah tidak turunkan itu, tapi diturunkan itu kepada manusia. Jadi manusia akan menjadi hebat hanya dengan Al-Quran. 700 tahun yang lalu Islam itu menguasai dunia. Kita tahu bahwa Ibnu Sina, sekarang dikenal dengan di dalam sejarah itu Avicenna, itu tokoh kedokteran yang paling utama di dunia ini, pertama di dunia ini. Ternyata ketika dilihat dari sejarah, begitu pula Al-Jabar yang menciptakan matematika dan lain sebagainya. Bahkan dilihat bahwa orang-orang yang hebat dahulu itu, dahulunya dia sudah kecil itu sudah hafal Al-Quran. Bahkan rata-rata di usia 11 tahun mereka sudah hafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya dia menjadi orang hebat, wajar. Karena Al-Quran yang menjadikan dia menjadi orang yang luar biasa. Oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra kitabaka." Bacalah Al-Quran, kafa bi nafsukal yauma hasiba. Cukup bagimu akan menjadi satu pedoman. Jadi orang yang pusing, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kembalilah kepada Al-Quran. Anak-anak belajar sulit, kembali Al-Quran. Anak-anak tahu sejarah yang disebut dengan Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ceritanya dahulu itu orang yang paling bodoh. Ibnu Hajar ini orang yang paling bodoh, setiap belajar, jangankan besok, baru belajar sekarang, hafal sekarang, baru berapa menit dia sudah hilang disuruh. Dan saya punya teman dulu di pondok namanya Ustadz Munibullah, sekarang sudah jadi kiai besar di Palembang. Punya sifat seperti itu Hajar ini. Dia kalau membaca buku,
dihafal, satu lembar itu dihafal nggak sampai hanya beberapa, nggak sampai 25 menit hafal. Tapi ketika dia baru berapa menit disuruh ulang, lupa. Apalagi nunggu besok. Makanya dia ketika tes ulangan di pondok itu, mesti dia nilainya itu nggak pernah bagus, sehingga prestasinya paling bawah terus. Nggak pernah naik-naik di nomor 2 di atas dari bawah, itu nggak pernah. Ibnu Hajar juga begitu. Ibnu Hajar seperti orang yang belajarnya begitu sampai nangis. Dia disetrap oleh gurunya karena dia kalau disuruh ke depan hafalan nggak bisa. Matematika hitungan disuruh ke depan nulis 1 tambah 1 itu lupa berapa. Padahal ada sarana jari-jari untuk bisa menghitung. Suatu saat dia keluar dari pondoknya atau tempat pendidikannya, gemblengan pendidikannya. Dia tidak mau pulang ke rumah karena takut orang tuanya keras mendidik anaknya untuk belajar. Akhirnya dia sembunyi di gunung, dan dia sembunyi di gunung masuk ke dalam sebuah gua. Ketika dia masuk ke sebuah gua, kanan kiri nggak ada bunyi, hanya ada bunyi tetesan air dari gua itu, tes. Ketika dilihat batu yang di bawah yang ditetes oleh air itu, dia amati. Kok bisa bolong ya? Padahal yang netes hanya air sedikit, tes. Kok bisa bolong seperti itu? Terus mengambillah dia pelajaran dari batu itu. Ngambil batu bahwa otak kita, sebebel-bebel otak kita, sebodoh-bodoh otak kita, kalau kita selalu belajar, menjadikan sebuah kebiasaan yang luar biasa kepada kita, mesti sehebat batu yang keras itu akan bolong juga hanya dengan air. Dia pulang lagi, jadi pulang ke rumahnya, dia balik lagi ke pondoknya, kemudian dia belajar terus diulang-ulang. Jadi prinsip dia mengulang-ulang itu dijadikan sebuah prinsip belajar yang luar biasa oleh Ibnu Hajar. Sehingga tidak lama, hadirin sekalian yang berbahagia, anak-anak saudara yang berbahagia, beberapa tahun dia menjadi orang yang hebat karena kebiasaan yang baik itu selalu ia laksanakan. Disebutlah orang alim ini disebut dengan Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu. Jadi anaknya batu, ya. Tapi dia menjadi ilmuwan yang luar biasa. Oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini, dalam tausiah ini saya akhiri, saya titipkan anak-anak kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau bisa carilah sebuah bi'ah kultur, di mana kultur di situ akan membiasakan masuk ke dalam 2 teori tadi. Yang pertama, spiritual space-nya, spiritual kekosongan rohani setiap individu anak-anak ini nanti dibiasakan untuk dibentuk sehingga anak ini mempunyai sifat yang fundamental dan positif. Jangan diisi dengan hal-hal yang negatif. Jadi dikuasai. Kalau hanya kurung-kurung dinasa terus, nggak ada bi'ah islaminya, nggak ada kultur Islam, percuma. Jadi nanti anak-anak, bayi bunda dan mama dan papa masukkan anak-anak kita yang sesuai dengan kemarin yang sudah dijadikan sebuah bi'ah kebiasaan di SD Al-Azhar Cibabur, di mana saja, ya, di mana saja. Di SMP Al-Azhar juga alhamdulillah kami terima, karena anak-anak kami sendiri masuk ke sana, ya alhamdulillah. Ya, jadi anak-anak yang ya sebebel-bebel apapun, sebodoh-bodoh apapun, saya tidak mengatakan bodoh, jadi ini bahasa kasar, artinya selemah-lemah pun kemampuan anak-anak masuk di Al-Azhar Cipabudi, wajib kami terima, ya, wajib kami terima. Kalau tidak, kepala sekolahnya nggak menerima, nanti laporkan sama Yandaroni, ya. Kemudian yang kedua, hadirin sekalian yang berbahagia, Papa dan Mama, titip anak-anak kita ini nanti supaya terlatih gitu. God spotnya, jaringan-jaringan otak-otaknya anak-anak ini diwarnai sesuatu yang dekat terhadap agama Allah. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang dekat terhadap Al-Quran anak-anak akan menjadi orang yang hebat.
Menjadi orang hebat itu gampang sebenarnya. Dekatlah dengan Al-Quran. Jadi 700 tahun dahulu umat Islam itu menguasai dunia ini. Kenapa? Karena dekat dengan Al-Quran. Yang dibaca itu ayat Al-Quran dulu, bukan koran dulu. Sampai bisa mengalahkan dua kekuatan yang superpower disebut dengan yang disebut dengan kekuasaan yang dahulu menguasai dunia ini, superpower ini, mengalahkan ya, Romawi, Persia dan Romawi. Kemudian ya mulai umat Islam itu mundur dengan teratur karena mulai pesimis. Mereka itu dikuasai oleh perasaan dunia. Akhirnya ya mencoba merubah dengan pengetahuan sekuler dan lain sebagainya, seperti Turki menjadikan dulu Turki itu negara yang kuat menjadi negara sekuler. Akhirnya tidak berkembang sampai bertahun-tahun. Nah sekarang dipegang oleh pemimpin yang berpegang teguh terhadap Al-Quran, APBN-nya, kekayaannya itu melompat 10 kali lipat dari sebelumnya. Kenapa? Karena mereka mendapatkan berkah dari Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita ini, Bapak dan Ibu sekalian, dan Bapak dan Ibu sekalian juga nanti apabila anak-anak ini betul-betul dekat dengan Al-Quran akan memberikan mahkota di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dengan kita membiasakan anak-anak dekat dengan Al-Quran, Bapak dan Ibu nggak usah khawatir. Nanti dengan tidak terasa Bapak dan Ibu terangkat dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena anak-anak kita apalagi waladun shalihun yad'ulah, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya akan menjadi orang yang mendapatkan hikmah dari kedekatan anak-anak terhadap Al-Quranul Karim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan ini, di ruangan yang mulia ini, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan anak-anak kita SD ini menjadi anak yang luar biasa nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak-anak juga dimudahkan oleh Allah mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan fadilah dan karamah bacaan Al-Fatihah ini senantiasa menjadikan kehidupan kita tenang fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa du'ana wa ruku'ana wa tahashu'ana wa tammim taqsirana ya ilahil alamin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna awladana wa talamidhatina min ahlil ilmi wa akhlil khair
wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta Yaumul Quran meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. طلع البدر علينا من
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara demi acara telah kita lalui bersama, sampailah kita pada penghujung acara. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin. Marilah kita tutup acara Yaumul Quran SD Al-Azhar Sifabudi Solo tahun ajaran 2021-2022 dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.